Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulaikan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kini kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil sikap saat teduh. Kita boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk datang memuji, membawakan doa-doa syafaat kita serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang menyembah kepadanya, menyembah Tuhan kita yang maha kuasa, menyembah Tuhan kita yang murah dan perkasa. Mari sama-sama kita angkat pujian. Holy, holy, holy. Segenap malam
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami untuk boleh datang menyembah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai setiap kami ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Gak ada yang nyautin, BB gue harus nyautin. Sekali lagi ya, shalom. Shalom. Oke, ya teman-teman, saya berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian boleh tetap dengan keadaan yang semangat dan tentunya sehat. Mari dengan penuh sukacita dan semangat sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Ada sukacita untuk memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Teman-teman, sebelum kita membawakan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tenangkan hati kita. Kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan tidak peduli dengan masa lalu kita. Dia yang lebih mengenal kita lebih dari apapun. Tuhan yang merancang kehidupan kita sedemikian rupa agar dapat menjadi karya yang lebih indah. Mari kita mengangkat pujian sampai akhir hidupku. Lebih dari siapapun.
Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari teman-teman sama-sama kita berdoa. Kita bersyukur atas anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kebaikan yang sudah Tuhan berikan, karena kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh sekali lagi menikmati karya-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan, atas kesempatan bagi setiap kami untuk boleh bersekolah, berkuliah, dan orang tua kami boleh bekerja.
Mari kita juga berdoa untuk negara kita, Indonesia. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita doakan agar para pemerintah boleh benar-benar menangani dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat. Kita juga berdoa untuk masyarakat yang ada, sehingga dalam setiap kegiatan mereka boleh benar-benar mematuhi protokol COVID-19. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kita berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu bahwa kami saat ini sedang dilanda oleh COVID-19. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap pemerintah dan jajaran pemerintah yang ada, agar mereka boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat dalam menangani virus ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk masyarakat, sehingga dalam setiap apapun yang boleh mereka kerjakan, mereka boleh tetap dalam keadaan aman dan sehat selalu. Tuhan berikan kami ketaatan agar kami bisa taat untuk mematuhi protokol-protokol COVID-19 ini. Teman-teman, mari sama-sama kita juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang sudah menyelenggarakan ibadah konvensional, sehingga mereka boleh beribadah dengan aman. Dan kita juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang masih menyelenggarakan ibadah online. Kita doakan agar meskipun kita beribadah online, kita boleh senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap gereja-gereja Tuhan di tempat ini yang sudah menyelenggarakan ibadah konvensional, agar mereka yang menyelenggarakan ibadah-ibadah ini secara offline boleh senantiasa mentaati protokol COVID-19. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kami yang rindu untuk beribadah online seperti biasanya, namun kami belum bisa melakukannya. Kami rindu kami boleh benar-benar merasakan hadirat Tuhan, meskipun kami hanya beribadah di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan. Teman-teman, kita juga berdoa untuk setiap kita semua yang saat ini sedang bersekolah, sedang berkuliah, agar di mana kita sekolah atau kuliah online ini kita boleh benar-benar memanfaatkan waktu kita dengan baik. Kita doa agar melalui setiap kegiatan sekolah kita secara online, kita tidak menjadi malas-malasan, namun kita boleh tetap bersemangat dan mengikuti setiap pembelajaran online ini dengan baik. Mari kita juga berdoa agar setiap apapun yang kita butuhkan selama proses pembelajaran online ini boleh terpenuhi dan Tuhan sediakan dengan cukup. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merasakan sekolah online maupun kuliah online. Tuhan, jangan jadikan pembelajaran online ini membuat kita semakin malas, namun ajarkan kita untuk boleh lebih disiplin lagi. Tuhan, kiranya Tuhan mencukupkan apapun yang kami butuhkan selama kami melakukan pembelajaran online ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan-Mu. Kita juga berdoa teman-teman untuk setiap pergumulan hidup yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kita, agar Tuhan sendiri yang memampukan kita, Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Mari dengan suara senyap kita berdoa.
Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Inilah doa-doa syafaat kami Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa bersandar dan percaya hanya kepada-Mu dalam menanti setiap jawaban-jawaban dari doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari teman-teman kita siapkan hati kita. Kiranya melalui lagu yang akan kita nyanyikan bersama menjadi doa kita, di mana kita rindu untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kita juga rindu untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita naikkan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pastilah Anda generasi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan dan kita meminta hikmat penyertaan dari Sang Pemberi firman itu sendiri. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa Engkau terus boleh mengizinkan kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi siraman rohani yang sungguh boleh mengatur kehidupan kami. Kami rindu setiap minggu, kami boleh semakin minggu semakin serupa Kristus. Oleh karena itu berikanlah kami pengertian yang daripada Tuhan, biarlah firman Tuhan itu seperti pedang roh yang boleh membelah hati kami, yang membuat kami mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, dan kemudian membuat kami melakukan firman Tuhan itu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan berkati kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada minggu kemarin kita berbicara mengenai anugerah Allah atau God's Grace, maka pada minggu yang kedua ini kita akan belajar satu hal lagi tentang Tuhan, yaitu God's Benevolence atau yang biasa diterjemahkan sebagai kebajikan Tuhan. Saudara, berbicara mengenai kebajikan Tuhan di dalam masa sekarang ini, kita tahu sekarang ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19 tahap yang kedua. Rumah sakit itu penuh, pembatasan di mana-mana, dan kita tahu yang terbaru sekarang ada yang namanya PPKM yang mulai berlaku Senin besok, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Mulai Senin tanggal 11 sampai 2 minggu ke depan. Nah, berbicara mengenai itu semua, kita tahu kita sedang dibatasi. Beberapa dari kita bahkan merasa frustrasi. Tapi ada juga beberapa dari kita yang merasa itu sudah basi karena sudah berbulan-bulan lamanya. Dan bahkan ada yang bilang kayaknya ini kok diulang-ulang terus berita seperti ini. Saudara, apapun itu, yang saya mau soroti adalah bahwa di dalam masa-masa ini sebetulnya ada sebuah pertanyaan besar yang terlintas di dalam kehidupan orang percaya, yaitu di manakah Tuhan? Saudara, kalau kita melihat dari bulan ketiga tahun 2020 sampai hari ini, Januari 2021, kita harus jujur mengatakan kita sering mendengar khotbah-khotbah tentang pengharapan. Kita sering mendengar khotbah-khotbah tentang bagaimana Tuhan itu beraksi, bagaimana Tuhan itu baik di dalam segala kondisi yang kita alami pada hari ini. Tetapi jujur kita juga harus mengatakan, di mana Tuhan? Kalau kemudian Tuhan itu baik, kenapa Dia itu mengizinkan perjalanan kehidupan manusia dari bulan 3 sampai bulan 1 2021 tidak kunjung selesai. Bahkan beberapa orang pernah sharing, pernah ngomong pada saya, seakan-akan kalau berbicara tentang pengharapan, berbicara tentang kebaikan Tuhan, itu sekedar omong kosong. Beberapa dari mereka sangat bergumul masalah ekonomi. Beberapa dari mereka merasa kalau cuman berbicara tentang Tuhan, itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Kalau hanya berbicara tentang gereja, kalau hanya berbicara tentang iman, itu omong kosong. Yang penting adalah bagaimana sekarang itu kita berjuang dan kemudian menemukan peluang dan kemudian dapat hidup dengan baik. Karena di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini, kita harus semakin berusaha. Tapi permisi tanya saudara, apakah betul seperti itu? Apakah betul sharing dari orang-orang itu tepat bahwa Tuhan sebetulnya tidak bekerja? Bahwa Tuhan itu tidak baik, bahwa segala sesuatunya itu hanyalah omong kosong belaka. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Dan saya percaya ketika Tuhan berkata seperti itu bukanlah sebuah omong kosong. Walaupun kita belum melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib itu kemudian memulihkan kehidupan kita. Nah, kalau begitu, kalau kita mau berbicara tentang Tuhan itu baik, bagaimana kita bisa menghayati kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini?
Hari ini saya mau membagikan apa yang saya pelajari dari firman Tuhan tentang kebaikan Tuhan. Saya belajar dari firman Tuhan bahwa kebaikan Tuhan itu dinyatakan kepada mereka yang setidaknya melakukan dua hal ini. Yang pertama, saudara, kebaikan Tuhan itu dinyatakan kepada orang yang terus mau berharap dan menunggu waktunya Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang yang mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Saudara, di dalam ayat yang kita baca, ini adalah ayat yang ditulis oleh Musa untuk mengingat kembali kehidupan bangsa Israel di padang gurun. Nah, saudara, pada waktu itu bangsa Israel mengalami sebuah kesulitan yang barangkali saya yakin lebih besar daripada kita. Kenapa kok saya bilang lebih besar? Karena mereka bergumul selama 40 tahun di padang gurun, berputar-putar, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, di tengah-tengah semuanya itu, Tuhan mengingatkan kepada mereka kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan menegaskan hal itu dengan memberitahukan kepada kita pada ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Saudara, ini adalah janji Tuhan sendiri. Sumpah Tuhan kepada anak-anaknya, kepada bangsa Israel. Tapi kita pasti pelajari, saudara. Kalau kita memperhatikan ayat yang pertama, pasal 7 ayat yang pertama, kita akan mendapati demikian. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri. Saudara, kata apabila itu menjadi penting karena ini menegaskan bahwa bangsa Israel pada waktu itu belum masuk negeri. Artinya ketika bangsa Israel ini belum masuk negeri, mereka itu sedang di dalam pergumulan. Tetapi justru di dalam pergumulan itu, janji Tuhan itu dinyatakan. Kita harus mengingat bahwa janji ini muncul pada masa Musa, bukan pada waktu Yosua. Artinya apa? Bangsa Israel belum masuk. Dan seperti yang kita tahu ceritanya, bahwa nanti kelak ketika janji Tuhan ini dipenuhi, itu juga hanya berlaku untuk orang-orang yang berusia muda, serta Kaleb dan Yosua. Semua orang selain orang muda dan Kaleb dan Yosua akan mati di padang gurun dan tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, saudara, dari sini kita belajar apa, saudara? Ayat ini dituliskan Musa untuk mengingatkan bahwa di dalam pergumulan yang selama 40 tahun itu, kalau kita membayangkan jadi orang Israel, kita barangkali tidak bisa melihat kasih setia Tuhan. Tetapi ketika kita tidak bisa melihatnya dan ketika seolah-olah Tuhan diam, di situ kasih setia Tuhan ada. Pada waktu firman ini diturunkan, Allah sungguh-sungguh menuntun bangsa Israel di tengah padang gurun. Dan kita tahu ceritanya, bahwa kemudian Allah menuntun bangsa Israel
menyeberang sampai ke tanah Kanaan dan bangsa Israel diberikan haknya oleh Tuhan di tanah Kanaan. Saudara, kalau begitu apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Saudara, ketika kita berada di masa-masa sulit, Tuhan juga meminta kita untuk berharap, untuk menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Saya tahu saudara, menunggu itu paling gak enak. Menunggu itu paling menyebalkan. Menunggu itu kalau kita kemudian ada sesuatu kemacetan atau antri, menunggu itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, bersyukur kita ada gadget yang kemudian kita bisa gunakan waktu menunggu. Tapi bayangkan ketika kita tidak memiliki apapun, kita tidak berdaya apapun di waktu menunggu itu tentu sangat membosankan. Tetapi satu hal saudara, ketika seseorang yang mengerti waktunya menunggu dengan baik, dan menggunakan waktu menunggunya itu dengan baik, kepada orang yang mau menunggu itu, pengharapan itu diberikan. Saudara, saya punya pengalaman mengenai menunggu pengharapan Tuhan. Saudara, waktu saya remaja, saudara, salah satu yang menjadi kesukaan saya itu adalah kemudian saya itu saat teduh, saudara, dengan menggunakan study Bible. Saya suka belajar firman Tuhan, saya mendalami firman Tuhan, dan kemudian saya mendapatkan berkat Tuhan itu lebih baik daripada kalau saya belajar Alkitab seperti biasa, membaca Alkitab tanpa memakai study Bible. Tapi satu titik saudara, dalam masa-masa tertentu saya sering berpikir begini saudara, kenapa ya kok saya belajar saat teduh menggunakan study Bible? Padahal kan saya bukan hamba Tuhan. Padahal kan saya bukan pemimpin KTB. Padahal kan saya bukan pemimpin rohani sama seperti pemimpin rohani di gereja yang kerohaniannya sudah mantap. Saya ini hanyalah ordinary people, orang biasa. Sampai satu titik kemudian saya berpikir, saya saat teduh pakai study Bible juga sepertinya tidak ada gunanya. Oh, bukan hanya itu juga saudara. Salah satu hal yang saya lakukan adalah ketika saya masih remaja, saya itu suka catat khotbah. Jadi setiap minggu saya bawa binder saya, kemudian saya catat khotbah. Setelah beberapa waktu lamanya, saya juga sama berpikir, untuk apa semuanya ini? Toh saya juga bukan pemimpin rohani yang akan memimpin orang lain melewati perjalanan rohani. Segera setelah kemudian beranjak dewasa, kejadian ini mulai terulang kembali, saudara. Nah, terulangnya bagaimana? Terulangnya adalah begini, saudara. Nah, ketika saya berada di seminari, ketika saya menjalani pendidikan teologi, saya juga bertanya-tanya, saudara, tentang pendidikan yang sudah saya lalui. Saya sering bertanya begini, saudara. Kalau tahu saya jadi hamba Tuhan, kalau tahu saya jadi hamba Tuhan, dari awal saya sudah tidak perlu kuliah sekuler. Toh nanti kalau kuliah sekuler juga nggak kepake kok. Kalau masuk sekolah teologi itu kita akan berhadapan dengan khotbah, kita akan berhadapan dengan pembinaan, kita akan berhadapan dengan firman, dan kita juga akan berhadapan dengan liturgi, WL, dan sebagainya. Kalau kemudian saya kuliah sekuler, ilmunya dikasih ke dosen aja, sudah nggak dipakai lagi. Soalnya ketika saya merenungkan dua hal ini, saya terkejut, saudara. Yang pertama begini, saudara. Ketika saya remaja, saya berpikir, buat apa sih saat teduh pakai Bible study? Buat apa sih saya itu catat khotbah tiap minggu? Saudara, tidak ada yang pernah bayangin saya mau jadi hamba Tuhan, saudara. Dan saya akan jadi hamba Tuhan. Tapi bekal itu yang saya lakukan sejak dari masa muda itu. Ketika saya memasuki pendidikan sebagai hamba Tuhan, seolah-olah Tuhan sudah mempersiapkan saya lebih dulu sejak masa muda saya. Siapa yang sangka, siapa yang tahu. Lalu yang kedua, saudara, saya berpikir buat apa sih kuliah sekuler, toh juga nanti kalau jadi hamba Tuhan gak kepake. Saudara, siapa sangka ada pandemi.
Siapa sangka ilmu saya yang dahulu, walaupun tentu tidak 100%, terus kemudian bisa terpakai dengan baik. Seolah-olah Tuhan mau bilang begini, untung kamu dulu kuliah sekuler, untung kamu dulu jalani itu. Sekarang waktu pandemi, itu akan menjadi berkat luar biasa. Soalnya saya tidak pernah menyangka hal itu. Tapi saya belajar satu hal. Ketika seseorang itu mau menunggu dengan setia pengharapan Tuhan, ketika seorang itu mau taat, ketika seorang itu mau menunggu waktunya Tuhan, Tuhan akan pakai itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita adalah begini. Kalau Tuhan suruh kita menunggu, apa respons kita? Saudara, kita bisa punya banyak respons. Kita bisa di waktu menunggu itu kita main game. Kita bisa nonton Netflix. Kita bisa nonton drakor. Kita bisa ngomel-ngomel. Kita bisa tidak terima sama Tuhan. Tetapi kita juga bisa melakukan sesuatu yang lain. Kita bisa mempersiapkan diri pada waktunya untuk dipakai oleh Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang berguna. Dan kemudian kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di waktu masa menunggu itu. Saudara, banyak orang-orang di masa lampau membuktikan bahwa waktu menunggu itu adalah waktu yang efektif untuk persiapan kehidupan mereka. Sebut saja seorang yang bernama Nelson Mandela. Seorang yang memimpin revolusi terhadap politik apartheid. Dia dipenjara berpuluh-puluh tahun dan di dalam penjara itu dia mempersiapkan dirinya. Presiden Soekarno, dia mempersiapkan dirinya di penjara dengan berbagai ilmu, dengan berbagai kecakapan sampai akhirnya dia menjadi presiden. Saudara, sekarang hal yang sama Tuhan minta dari apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Tuhan jelas memberikan kita janjinya. Tetapi Tuhan juga ingin kita menunggu pada waktunya. Ini bukan masa-masa yang mudah, ini memang masa-masa yang sulit. Kita bisa menunggunya dengan berbagai macam hal. Salah satu hal yang barangkali kita bisa lakukan, kita bisa nonton YouTube lebih banyak. Tapi kita harus tahu, di YouTube itu sendiri ada banyak tayangan. Ada banyak tayangan entertainment, tapi juga ada tayangan-tayangan pendidikan lainnya. Kalau hari ini kita semua, mayoritas daripada kita berada di rumah, sekolah tidak bisa, ke gereja juga belum boleh, keluar rumah juga dibatasi sekali. Ayo kita gunakan waktu menunggu itu bukan dengan ngomel, bukan dengan stres, tetapi justru dengan hal-hal untuk mempersiapkan diri kita. Untuk mempersiapkan diri kita menerima janji Tuhan. Bagaimana caranya? Ya setia, menunggu waktunya Tuhan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Anda bisa lihat YouTube, tayangan-tayangan yang bagus. Anda bisa belajar firman Tuhan melalui YouTube. Barangkali kita juga nggak tahu gunanya buat apa. Tapi nanti Tuhan akan singkapkan itu di masa depan yang dirancangkan olehnya. Kita bisa TikTokan, tetapi TikTok yang lebih positif. Kita bisa Instagraman, bahkan bukan cuman nonton Instagram, tapi barangkali ambil bagian di dalam Instagram itu membagikan firman Tuhan, atau bahkan support Instagram gereja dari apa yang Anda miliki. Misalnya saya punya konten tertentu yang kemudian saya bisa berikan kepada gereja. Saudara, itu waktu menunggu yang sangat baik, yang barangkali hari ini kita nggak tahu itu buat apa, tapi nanti kemudian hari Tuhan akan pakai itu untuk kemuliaannya. Maka saya percaya begini, kebaikan Tuhan itu dirasakan bagi orang-orang yang jelas-jelas mau menunggu dan kemudian tetap setia berharap kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kebaikan Tuhan juga dinyatakan kepada mereka yang mengasihi sesamanya. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan kembali di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia,
supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, kebaikan Allah dinyatakan ketika kita mau mengasihi sesama kita. Saudara, ketika Rasul Yohanes menuliskan surat ini, dia menuliskan surat ini juga sama seperti bangsa Israel, di dalam keadaan yang sangat sulit. Orang-orang Kristen pada waktu itu sedang diburu oleh pemerintah Roma, konteks di mana Yohanes menuliskan surat 1 Yohanes ini. Dan kemudian Rasul Yohanes itu sendiri pun berada di dalam keadaan yang sangat sulit. Sejarah gereja mencatat bahwa Rasul Yohanes ini dibuang ke Pulau Patmos. Bukan karena pemerintah Romawi tidak dapat menemukannya atau kesulitan menemukannya, bukan. Tetapi karena ketika Yohanes ini dianiaya dan ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati, Yohanes ini dalam tanda kutip tidak dapat mati. Sejarah gereja mencatat bahwa Rasul Yohanes ini dipaksa untuk minum racun, tetapi kemudian dia tidak mati. Disiksa, tetapi dia juga tidak mati. Dan kemudian yang terakhir digoreng, saudara, tetapi dia juga tidak mati. Lalu kemudian dia diasingkan ke Pulau Patmos dan menuliskan surat yang lain, surat Wahyu. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti demikian, saya rasa sulit untuk menemukan kebaikan Tuhan. Saya rasa sulit bagi Yohanes memahami segala sesuatunya itu apabila dia tidak memiliki satu pemahaman bahwa sebetulnya kasih itu bukan didapatkan dari faktor eksternal atau keadaan yang mempengaruhi kita. Dia tetap sadar dia dikasihi oleh Tuhan bukan karena faktor eksternal tetapi karena faktor internal, yaitu hatinya yang diubahkan. Maka benarlah firman Tuhan dan dia berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Rasul Yohanes dengan jelas menyadari bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, itu datangnya dari Allah sendiri yang mengasihi manusia karena dia telah mengutus anaknya. Bukan karena faktor eksternal, yaitu penderitaan dibebaskan dan segala sesuatunya dipenuhi oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita juga mengalami masa-masa yang sulit seperti bangsa Israel, seperti juga jemaat di Perjanjian Baru. Maka kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan, kita harus belajar sekali lagi untuk merenungkan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan itu bukan karena faktor eksternal, tetapi dari penghayatan kita akan kasih Allah yang besar yang telah mengutus anaknya yang tunggal di momen Natal itu, yang diberikan kepada kita. Dan seseorang yang telah dipenuhi oleh kasih Allah, pasti akan membagikan kasih itu kepada orang yang lain. Saudara, seorang yang bernama Dieter Uchtdorf berkata demikian. Though we are incomplete, God loves us completely. Though we are imperfect, He loves us perfectly. Though we may feel lost and without compass, God's love encompasses us completely. He loves every one of us, even those who are flawed, rejected, awkward, sorrowful, or broken. Walaupun kita bukan orang yang sempurna, Tuhan mencintai kita dengan sempurna. Walaupun kita adalah orang yang hilang dan tanpa arah, Tuhan tetap mengarahkan kita sepenuhnya. Dia mencintai setiap daripada kita, bahkan ketika kita penuh cacat, ditolak, aneh, tenggelam di dalam kesedihan atau patah hati. Saudara, itulah kasih Tuhan. Kalau kemudian kita mau merasakan kebaikan Tuhan, kita minta Dia yang memenuhi hati kita. Kebaikan Tuhan bukan diukur daripada kita dibebaskan dari penderitaan
atau yang lainnya. Saudara, seorang yang bernama Yonatan G, saudara, adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang pernah dihukum belasan tahun di penjara. Tetapi ketika di penjara itu Tuhan memenuhi, Tuhan menjamah hatinya. Seorang yang bernama Yonatan G ini dipulihkan oleh Tuhan, dan kemudian setelah itu dia mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia tetap harus menjalani hukuman itu karena dia adalah aktor daripada pembunuhan berencana puluhan tahun yang lalu. Tetapi di dalam puluhan tahun di penjara itu, dia merasakan kebaikan Tuhan dengan menjadi berkat bagi kawan-kawannya. Saudara, hari ini kalau Anda sempat, Anda bisa search di Google seorang yang bernama Yonatan G. Dia adalah seorang pendeta yang melayani orang-orang yang khusus narapidana atau ex-narapidana. Dia justru menjadi berkat bagi mereka semua. Saudara, pesan yang sama ini juga diberikan kepada kita. Kalau hari ini kita mau mengalami kebaikan Tuhan, God's benevolence, minta sama Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita sudah mengaku anak-anak Tuhan dan pernah merasakan kasih Tuhan itu, maka cara untuk kita mengalami kembali kebaikan Tuhan adalah kita membagikan kebaikan Tuhan itu kepada orang yang lain yang belum mengenal Tuhan. Dan kepada orang yang sudah mengenal Tuhan, kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Itu, saudara, kita boleh menghayati kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara, saya waktu mempersiapkan khotbah ini saya berpikir, saya bergumul, bagaimana ya cara kemudian membagikan kasih Tuhan. Nah, ternyata saya kemudian ingat, saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini tiba-tiba ada message masuk WhatsApp, tawaran-tawaran dari rekan-rekan percaya yang lain. Open PO, open order, dan sebagainya. Saudara, saya kasih tips praktis bagaimana sih cara kita membagikan kasih. Apakah harus menjadi pemimpin GDG, memberitakan kasih Tuhan? Ya itu juga salah satunya bisa. Tapi cara yang paling gampang, saudara. Kalau Anda ada teman-teman yang kemudian open PO, dan kita tahu orang-orang ini adalah rekan seiman kita atau orang lain yang sedang bergumul di dalam ekonomi. Ayo, kita sisihkan sebagian pendapatan kita untuk kemudian kita ambil bagian di dalam open PO itu. Kita beli produk mereka. Toh kalau kita beli produk mereka, kita juga bukan memberikan mereka secara cuma-cuma kan. Kita juga dapat barangnya. Kita dapat makanannya. Kita ambil bagian. Kalau misalnya gereja buka satu program untuk kemudian membantu jemaat, ayo kita ambil bagian. Saudara, justru ketika kita ambil bagian, kita akan merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Inilah paradoks Kristen, saudara ya. Seringkali kita berpikir kebaikan Tuhan itu dirasa kalau kita dapat sesuatu. Tapi saya rasa tidak selamanya demikian. Ketika kita memberikan sesuatu, memberikan kasih itu, kita akan merasa kebaikan Tuhan itu luar biasa. Saudara, saya pernah punya pengalaman juga, saudara. Ketika saya pelayanan, ketika saya berkhotbah, ketika saya membina, ada satu anak yang dahulunya itu belum percaya Tuhan, yang dahulunya nakal, yang kemudian disentuh oleh kasih Tuhan. Ketika dia bertobat, dia merasakan kasih Tuhan, saya juga, saudara. Saya merasakan terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan begitu indah. Saya tidak merasakannya, bukan? Kalau ada anak yang kemudian menerima Kristus, saya tidak untung apa-apa. Tetapi justru di sana ada kasih kebaikan Tuhan yang tersedia untuk saya dan dia. Maka ayo bersama-sama kita merasakan kebaikan Tuhan melalui mengasihi sesama. Saudara, kebaikan Tuhan di masa-masa yang sulit ini tidak mudah memang kita rasakan. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita dua hal. Kepada kita yang mau menunggu waktu Tuhan, yang terus mau berharap, yang menggunakan waktu menunggu itu dengan baik, dan kepada kita yang suka membagikan kasih kepada samanya, kita akan mengalami kebaikan Tuhan itu dengan berlimpah-limpah. Kalau kita mau naik level, ayo
kita belajar melakukan ini. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan Anda, dan God's benevolence ini bukan sekedar omong kosong, tetapi diberikan kepada kita yang mau melakukan kehendak-Nya. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kepada kami sebuah hal God's benevolence, kebajikan Tuhan. Barangkali sebuah topik yang sering kami dengar, tetapi jarang kami hayati. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mau menghayatinya dengan kami mau belajar melakukannya. Kami mau menunggu waktu Tuhan, dan di dalam waktu tunggu itu, kami melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang kami percaya akan dipakai Tuhan di kemudian hari. Kami juga mau membagikan kasih itu kepada rekan-rekan kami yang membutuhkan. Kalau kemudian ada rekan-rekan kami yang open PO dan sebagainya, biarlah itu bukan menjadi sebuah gangguan bagi kami, tetapi kami juga mau support. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengembalikan segala puji hormat kita hanya bagi nama Tuhan. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, penebusan daripada Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang tahun ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari dipersilakan duduk kembali.